Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Patale. Saya dari Universitas YAPIS Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, semester 1 NPM 20121-021. Nah, pada pertemuan pada kali ini dan kesempatan kali ini untuk teman-teman semua, saya akan sedikit menjelaskan tentang memulai program Microsoft Word tentang Microsoft Word. Nah, pertama-tama saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk cara membuka perangkat Microsoft Word. Nah, mungkin teman-teman pada menu awal laptop atau komputer teman-teman ada di bagian atas atau bawah itu tentang Microsoft Word, atau di Windows di Start teman-teman juga bisa mengetik Microsoft Word. Nah, Microsoft Word dari 10, Anda bisa klik 2 kali. Bisa juga di menu teman-teman semua. Nah, kita sudah masuk pada lembar kerja, dan kita akan melihat pada penampilan pertama yaitu tentang menu atau home. Ini adalah bagian-bagian home, ada ukuran, penebalan tulisan, pemiringan tulisan, menggaris bawahi tulisan, warna tulisan, semuanya ada di Microsoft Word. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Microsoft Word, nah, Microsoft Word merupakan program pengolah kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis dan mempermudah untuk teman-teman yang apalagi untuk mengerjakan tugas, pekerjaan kantor. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengerjakannya semua. Pada Microsoft Word terdapat menu kelompok toolbar yaitu keyboard, font, paragraph, styles, dan editing. Nah, cara memulai aplikasi Microsoft Word yaitu langkah-langkah pertama yang seperti tadi, klik menu Start dan akan muncul tampilan menu program Microsoft Office. Bisa diklik, dicari, lalu diklik, nah akan masuk seperti ini nantinya. Dan teman-teman juga bisa, jika teman-teman ingin menyimpan file, pertama kita tulis senang belajar komputer. Oke. Teman-teman bisa memperbesar tulisan di bagian ini. Dan jika teman-teman ingin memperhitam supaya lebih jelas lagi, teman-teman bisa klik ini atau teman-teman bisa klik Ctrl B. Nah, teman-teman mungkin untuk memperbesar tulisan ada di bagian home. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan file, teman-teman bisa klik langsung pada keyboard yaitu Ctrl S, atau teman-teman bisa klik file, klik file, lalu save. Nah, teman-teman bisa memberikan judul di sini tentang kegemaranku. Teman-teman bisa menyimpannya di documents, lalu di save. Nah, itu akan tersave. Nanti bila teman-teman ingin membuka kembali, silakan teman-teman buka documents dan mencari nama file teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ingin membuat suatu tabel. Nah, di sini juga bisa dibuat, bukan cuma di Microsoft Excel aja. Di sini pun juga bisa membuat, teman-teman bisa buat tabel. Nah, nomor, nama, keterangan. Oke, mungkin teman-teman ingin memperbesar atau mengkapitalkan semua tulisan, teman-teman bisa klik home, lalu klik di sini. Nah,
teman-teman bisa memperbaiki ukuran tulisan supaya muat. Teman-teman juga bisa menggunakan ini. Nah, oke. Kita hapus dulu. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bila teman-teman ingin lebih kita close dulu ya, salah tekan. Nah, ini di bawah ini teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar lembar kerja teman-teman. Nah, ini juga ada bagian naik turunnya, ukuran kertas. Teman-teman bisa buka di insert atau di page layout, ada margin, size, columns, dan mungkin itu aja ya yang bisa saya jelaskan. Dan kita akan lanjut pada Microsoft Excel pada materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada bagian kedua, yaitu pada bagian materi. Kita akan masuk pada materi tentang Microsoft Excel. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel, cara mengaplikasikan Microsoft Excel. Baik, cara untuk membuka Microsoft Excel, Anda bisa mengklik Start, sama seperti bila kita ingin membuka Microsoft Word. Terus kita klik, oke, udah ada Microsoft Excel 2010. Klik 2 kali, setelah itu kita masuk dan ditunjukkan pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, apa sih itu Microsoft Excel? Sebagaimana Microsoft Word yang memiliki banyak bagian-bagian, Microsoft Excel sebagai software pengolah angka juga memilikinya. Dan hal ini perlu kita pelajari sebagai langkah awal belajar software Microsoft Excel lebih dalam lagi. Oke, kita akan masuk pada pengertian Microsoft Excel. Yaitu Microsoft Excel sama saja dengan Microsoft Word. Dan Microsoft Excel sendiri memiliki fungsi sebagai pengolah angka, alat hitung, dan sejenisnya. Nah, pada aplikasinya kita bisa menggunakan perangkat lunak ini untuk berbagai keperluan hitungan dari mulai akuntansi dasar hingga fungsi makro yang rumit. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, sekarang langsung saja kita mulai dari lembar kerja Microsoft Excel. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, inilah tampilan lembar kerja Microsoft Excel baik di Office seri 2003 hingga 2016. Tampilannya tidak jauh berbeda. Kalau yang saya screenshot di atas, kalau yang saya punya di bagian layar yaitu tentang Microsoft Excel 2010. Nah, bagian-bagian dari menu yang terdapat pada Excel 2010 yaitu name box, formula bar, menu bar, nama kolom, title bar atau nama file, ribbon menu, daftar sheet, sheet 1 and sheet 3, dan teman-teman juga bisa menambahkan sheet berikutnya, sheet 4, dan queen menu zoom dan layout, terus nama baris. Nah, untuk name box, ini adalah name box A1 yang ini, B1 yang ini, itu yang disebut dengan name box. Name box terus lanjut pada formula bar. Nah, yang dimaksud formula bar yaitu ini.
formula barnya dan kita ketik FK, ini yang disebut dengan formula bar. Lalu kita masuk menu bar. Nah, menu bar ini yaitu termasuk file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Dan untuk fungsi-fungsinya, fungsi file. Nah, file berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti meng-add new file atau open file atau save file dan lain sejenisnya. Dan untuk home berisi tentang pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti mengatur jenis huruf, ukuran, posisi teks, kanan, tengah, kiri, kanan, atau sebagainya. Terus insert berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti grafik, table, pictures, dan lain sebagainya. Lalu page layout. Nah, berfungsi untuk mudahnya mengatur tampilan halaman, termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Oke, kita lanjut pada formula. Nah, seluruh formula atau rumus yang terdapat pada Excel mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Nah, tentang kostum, tentang finansial, logika, teks, data, and time, semuanya ada di sini. Dan untuk kolom name, yaitu kolom name bisa kita lihat di sini. Ini merupakan A, B, C, D, itu merupakan kolom name. Lalu title bar. Oke, ini title bar yaitu suatu baris judul yang menunjukkan nama file. Nama ini kita berikan ketika kita menyimpan file tersebut dalam komputer. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin menyimpan data pada saat setelah menggunakan Excel, teman-teman bisa melihat di title bar atau menulis suatu judul dari materi yang telah kalian buat. Terus kita masuk di ribbon menu. Nah, ribbon menu yaitu ikon-ikon yang berada di bawah menu bar ketika kita mengklik atau mengakses salah satu di antaranya. Contohnya ketika kita akan mengatur ukuran kertas. Oke, di sini semua ada, mengatur semuanya. Lalu kita masuk, lalu kita masuk di sheet. Nah, sheet ini tuh kayak seperti lembar kerja. Sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga, dan bila teman-teman ingin menambahkan sheet, bisa teman-teman mengklik di pada keyboard save nama terus tambah F11. Lalu zoom and load yaitu, nah, teman-teman bisa mengatur besar kecilnya lembar kerja teman-teman, jadi kecil besar. Oke, kita lanjut pada nama baris atau line name. Ini adalah jadi angka 1, 2, 3, 4 itu merupakan nama baris. Lalu scroll bar, bagian Microsoft Excel yang ini sengaja tidak saya. Oke, scroll bar merupakan dari dua bagian, yaitu bagian samping dan bagian bawah. Scroll bar. Lalu itulah sedikit penjelasan tentang Microsoft Word. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin membuat tabel secara mudah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai tempat teman-teman untuk mengkreasikan tabel, membuat daftar absen. Tentunya buat teman-teman yang di bagian akuntansi bank
aplikasi ini sangat membantu untuk teman-teman mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton materi pada bagian Excel dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.